Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita syukuri atas berbagai macam nikmat yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat, keadaan afiat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Baik teman-teman sekalian, berangkat dari pernyataan para sufi. Ulama sufi itu sebagian menyatakan inna kulla syai' fihi kulli syai'. Setiap segala sesuatu, disitulah terdapat segala sesuatu. Ini menarik. Setiap segala sesuatu, disitulah terdapat segala sesuatu. Apa maksudnya? Setiap suatu hal yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita alami dalam kehidupan kita, disitulah kita dapat mengambil banyak pelajaran guna untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar pernyataan-pernyataan yang agak ekstrim dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa sekelompok orang itu tidak mempercayai Tuhan. Ya, mereka tidak bertuhan karena Tuhan itu tidak real, tidak dapat dibuktikan dengan nyata. Nah, atau yang kita kenal mereka adalah orang-orang ateis. Sekarang saya di sini ingin mengajak teman-teman sekalian, apakah ateis itu murni buruk atau kita dapat mengambil banyak pelajaran dari ateis itu? Baik. Yang kita kenal mengenai ateis, mereka kerap kali menyatakan pernyataannya, justifikasinya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak ada Tuhan. Bagaimana penciptaan alam semesta ini, kemudian bagaimana manusia itu tercipta. Kerap kali mereka menyatakan itu dengan argumentasi sains, dengan argumentasi revolusi dan lain sebagainya. Kemudian begini teman-teman, sempat ada wawancara ketika seseorang mewawancarai seorang ateis. Saat seorang ateis ini ditanya, jika kamu tidak percaya Tuhan, lalu bagaimana kamu menjalani kehidupanmu? Di sini kan membuktikan bahwa ketika kamu tidak percaya Tuhan, kamu bebas melakukan apa saja yang kamu inginkan. Apa yang dijawab oleh ateis itu? Tidak demikian. Kami memang tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya dosa dan pahala, tapi kami juga memandang suatu hal yang baik dan buruk. Dan suatu hal yang baik dan buruk ini dalam kehidupan kami itu masuknya dalam moralitas. Seharusnya setiap manusia itu memiliki empati, memiliki simpati, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Wah, luar biasa. Ini menarik menurut saya. Kemudian dari ateis sendiri, mereka kan sering mengatakan tidak percaya Tuhan. Mungkin kalau ada teman-teman ateis yang menyaksikan video ini, saya tidak memaksakan kehendak Anda, saya tidak memaksakan pendapat dan pendirian Anda, tapi saya ingin mengajak berdiskusi mengenai teori proposisi analitik. Apa sih proposisi analitik itu? Proposisi analitik itu begini, ketika ada sebuah kata, tanpa harus saya menyebutkan predikat ada setelah kata itu, maka kata itu sudah menunjukkan kata ada. Nah, agak jelimet ya, memang filosof itu bahasanya membingungkan. Begini, ketika saya bicara kopi misalkan, saya bicara kopi, di hadapan saya tidak ada kopi, tapi kopi itu ada.
Ketika saya bicara Tuhan, di hadapan saya, di kanan kiri saya, memang Tuhan itu tidak real, tidak nyata, tapi Tuhan itu ada. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan kalian dalam menjalani kehidupan kalian mencari Tuhan. Baik, kemudian itu tadi ya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ateis itu tidak percaya Tuhan dan mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan baik. Hemat saya, teman-teman yang menganut ateisme, faham ateis itu justru merekalah yang dekat dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Lebih ekstrim lagi kali ini. Jadi kenapa saya bisa katakan demikian? Mereka dekat dengan Tuhan melalui wasilah ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan itu. Nah, buktinya apa? Setiap hari itu mereka memikirkan Tuhan saja. Dalam hadis Nabi kan dikatakan, man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan sering mengingatnya. Nah, oleh karenanya di situ saya simpulkan orang ateis ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Teman-teman ateis sekalian. Kemudian realita kehidupan. Sekarang ateis kita kesampingkan dulu, kita bahas kehidupan kita. Seringkali kita yang hidup dengan beragama, yang mengaku menyembah Tuhan yang Maha Esa, mengaku menyembah Tuhan yang Maha Tunggal, kita mengimani Tuhan, tapi seringkali kita mengingkari Tuhan. Apa contohnya? Kita ngaku beriman, tapi nggak sholat. Itu bagaimana? Kita ngaku beriman, tapi ketika berpuasa kita buka siang-siang. Nah, ini kan sebagai pertanda bahwa kita ini tidak bersama Tuhan. Sekedar ucapan saja jadinya. Beda dengan ateis. Mereka tidak percaya Tuhan, tapi ketidakpercayaan itulah yang mengantarkan mereka pada Tuhan itu sendiri. Sekarang kalau dalam kehidupan kita sering berbuat onar, sering membuat kerusakan dengan embel-embel apapun itu. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad, fisabilillah itu kan. Jihad di jalan Allah, tahu-taunya jihad di jalan Diponegoro. Apa maksudnya? Maka kesimpulan yang saya ambil di sini, ateis itu memberi banyak pelajaran pada kita. Agar kita berbuat baik, agar kita terus bertafakur, merenungi siapa yang sebenarnya kita sembah. Itu inti dari paham ateis. Oleh karenanya mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Kehidupan kita senantiasa dipermudah dalam perjalanan kita kembali menuju Tuhan. Kemudian pertanyaan terakhir, jika ateis yang sudah saya simpulkan seperti itu, kemudian dibandingkan dengan kehidupan kita yang suka membuat onar, suka menganggap Tuhan itu tidak ada, maka pertanyaan saya adalah, siapa yang sebenarnya ateis? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.